banyak uang itu nggak bikin bahagia. Bahkan Jim Carrey pernah bilang, kalau gue bisa, gue kasih semua orang di dunia uang supaya mereka tahu bukan uang jawabannya. Halo, assalamualaikum. Balik lagi di Lelaki Main Konten. Hari ini kita bakal coba bahas mengenai apa arti kebahagiaan. Mungkin kalau kita tanya gitu, kalau kita ditanya, kapan sih kita bakal bahagia? Mungkin jawaban orang bakal beda-beda ya. Mungkin jawaban kamu bakal berbeda dengan jawaban saya. Mungkin ada yang bilang ketika kita punya banyak harta, kita bakal bahagia. Atau ketika kita punya banyak anak, kita bahagia. Atau ketika kita memiliki istri yang cantik, kita bahagia. Atau ketika kita bisa bekerja di perusahaan yang kita inginkan, kita bakal bahagia. Atau sesimpel bisa wisuda, skripsi lancar, kita bakal bahagia. Tapi apakah benar hal-hal ini tuh sebetulnya membuat kita bahagia gitu? Apakah kita ketika mendapatkan hal ini kita bakal bahagia selamanya? Atau sebaliknya gitu, kita malah ngerasa hampa gitu. Sebelum kita jawab gitu ya, coba kita lihat kita di sosmed atau internet, banyak anehnya artis-artis atau orang-orang yang kita pikir sudah mempunyai segalanya, tetapi kadang hidupnya ada yang penuh masalah gitu. Misalnya ada orang-orang yang udah kaya tapi mereka malah mengkonsumsi narkoba gitu kan. Terus ada orang-orang yang udah kaya, cantik, pintar, ternyata dia malah selingkuh atau malah bercerai dengan pasangannya. Nah, dari sini saya juga jadi bertanya-tanya, kok bisa ya orang-orang yang saya pikir udah bahagia gitu karena sudah mencapai apa yang saya inginkan gitu, karena sudah mencapai apa itu arti bahagia menurut saya, kok mereka tetap kayak gitu. Bahkan pernah ada di beberapa artikel yang mencoba untuk bunuh diri gitu, orang artis-artisnya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Mungkin ada salah satu teori ya, menurut psikolog Amerika yaitu Philip Brickman dan Donald T. Campbell, bahwa tingkat kebahagiaan manusia itu cenderung sangat cepat untuk kembali stabil, terlepas dari terjadinya perubahan dalam hidupnya, baik yang positif atau negatif. Jadi, maksudnya adalah biasanya setelah kita mendapatkan pencapaian hidup, misalnya kayak tadi ya, bisa punya uang banyak, misalnya 1 triliun pertama, atau punya rumah banyak ya. Nah, respon yang muncul memang untuk pertama kali kita dapat, mungkin kita bakal bahagia ya. Tapi setelah selanjutnya gitu, misalnya kita udah dapat 1 triliun pertama, terus ketika kita dapat 1 triliun lagi, kebahagiaan itu gak sebahagia yang awal gitu, malah lebih susah bahagia, malah kita pengennya jadi 2 triliun gitu. Dan ketika kita sudah mendapatkan 2 triliun, mungkin kebahagiaan ini akan memudar gitu. Misalnya hari ini kita dapat uang 1 triliun, tapi 6 bulan selanjutnya atau 2 tahun selanjutnya, apakah kita akan sebahagia sebelumnya atau berubah? Pasti berubah kan. Mungkin ibaratnya kalau lebih mudahnya, ketika kita misalnya mencoba makanan yang kita inginkan, misalnya kita makan burger di McD gitu ya. Kita makan burger di McD untuk pertama kalinya, kita pesan burger kesukaan kita, favorit kita. Setelah kita makan burger, mungkin kita, wih, sabi enak banget, respect, makanan terbaik, misal kayak gitu ya. Nah, tapi lama-kelamaan setelah mungkin 2 hari kita nyobain burger, 3 hari kita nyobain burger, 1 minggu, setengah tahun gitu, atau setahun nyobain burger terus ya, mungkin rasanya jadi kayak nggak terlalu spesial lagi kayak di awal gitu. Nah, inilah yang mengerikan ya. Inilah menurut saya yang membuat setiap manusia itu pasti nggak akan ada habisnya gitu kepuasannya teh. Jadi setelah mendapatkan yang diinginkan, pasti ingin terus gitu. Mungkin kita memang didesain seperti itu mungkin ya. Tapi kamu pernah gak ngerasa kayak gitu? Misalnya udah dapat sesuatu tapi pengen lagi, sehingga gak pernah ada rasa cukup gitu. Nah, jadi kalau seandainya kita memang gak pernah puas-puas dengan hal-hal yang kita dapat, terus gimana dong caranya
untuk bahagia selamanya gitu. Karena kalau seandainya tadi mengandalkan kekayaan gitu ya, istri yang cantik, mungkin nanti istri juga jadi tua juga gitu, kita pengen istri yang baru lagi yang lebih muda, tuh kan jadi gak puas-puas. Nah, jadi gimana caranya untuk mengatasi hal-hal yang berbau keserakahan ini gitu, atau berbau ketidakpuasan, terus atau tidak ada puasnya gitu. Nah, tips-tips ini sih saya dapat juga dari 1% ya. Yang pertama adalah dengan cara bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah, ketika kita memang sulit sekali ya untuk merasa puas, ya kita coba untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jadi jangan terlalu gitu ngejar-ngejar hawa nafsu kita gitu. Karena kalau kita tidak bersyukur, kita tidak akan puas. Bukan berarti kita nggak boleh berusaha ya. Yang dimaksud bersyukur di sini adalah kita mesti tetap berusaha semaksimal mungkin, cuman kita juga mesti bersyukur dengan apa yang sudah kita dapat, apa yang kita miliki gitu. Nah, itu tips yang pertama. Yang kedua adalah dengan cara tidak menggantungkan kebahagiaan kepada hal-hal di luar diri kita. Nah, seperti tadi ya, kalau kita bahagia ketika kita dapat pekerjaan yang kita inginkan, atau kita bahagia ketika dapat uang, atau kita bahagia ketika dapat jabatan. Nah, hal-hal ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kalau seandainya kita nggak dapat, ya kita pasti bakal sedih, kita bakal jadi insecure gitu, kita bakal jadi nggak bahagia. Nah, kalau kita menggantungkan hal-hal ini sebagai kebahagiaan kita, nah hasilnya akan seperti itu gitu. Jadi jangan menggantungkan gitu, seperti yang hal-hal yang tadi yang kita ucapkan. Nah, sebaliknya, jadi kebahagiaan itu berasal dari dalam sebetulnya. Jadi bukan dari hal luar, tapi berasal dari diri sendiri gitu. Nah, tips yang terakhir untuk bahagia adalah dengan mengembangkan diri. Maksudnya mengembangkan diri adalah dengan meningkatkan diri kita sendiri gitu. Baik dari kognitifnya, dari ilmu pemahaman kita, terus dari healthy-nya, dari kesehatan kita, fisik mungkin, terus dari financial knowledge-nya, dari keuangan kita, paham akan keuangan. Yang keempat adalah dengan meningkatkan pengembangan diri dalam spiritualitas mungkin. Yang kelima adalah dengan meningkatkan diri dalam hal sosial. Nah, ketika kita berkembang atau bertumbuh ya, secara sadar atau nggak sadar kita tuh jadi lebih bahagia loh. Kamu pernah nggak ngerasa kayak gitu? Misalnya dulu kamu tuh, atau saya sendiri ya, saya tuh malu banget buat berdiri di depan kelas gitu, buat berdiri menyampaikan sesuatu. Tapi setelah lama kelamaan saya mencoba gitu ya, oh ternyata menyenangkan juga di depan kelas, dan hal-hal ini membuat diri saya sendiri bangga gitu. Nah, mungkin kamu juga pernah mungkin ini bisa dalam konteksnya bekerja juga. Mungkin dulu misalnya kamu kerjanya di level bawah, tapi lama-kelamaan kamu jadi mahir, terus ada atasan kamu yang menaikkan jabatan kamu tuh kan. Ketika ada pengembangan diri sendiri gitu ya, khususnya dalam 5 aspek tadi. Nah, sadar atau nggak sadar sebetulnya kita menjadi lebih happy gitu. Nah, jadi itu adalah tips-tips untuk bahagia gitu. Jadi jangan nunggu dulu nanti ketika kamu kaya dulu gitu ya, tapi kamu bisa bahagia dengan tips-tips tadi. Sangat cepat hari ini juga, bahkan detik ini juga kita bisa merasa bahagia. Mungkin sekian dari pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih yang udah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.